Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi di kelas matematika online bersama Ibu Lia. Di video kali ini kita akan membahas materi kelas 8 semester 1 yaitu bab koordinat kartesius. Sebelum kita ke materi, Ibu ingatkan bagi yang belum subscribe, segera subscribe channel Ibu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan materi dari Ibu Lia. Langsung saja kita mulai. Kita mulai dari sejarah koordinat kartesius. Koordinat kartesius ditemukan oleh seorang filsuf dan matematikawan Prancis yang bernama René Descartes. Descartes berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri dengan memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang saling tegak lurus. Kartesius itu diambil dari nama René Descartes. Oke, kita kenalan ke koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu terdiri dari dua sumbu, ada sumbu X dan sumbu Y. Garis yang horizontal ini itu merupakan sumbu X, sedangkan garis yang vertikal atau garis yang tegak ini merupakan sumbu Y. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu adalah titik 0,0 atau titik pusat. Di sebelah kanan sumbu X itu bilangan positif, mulai dari positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Di sebelah kiri bilangan negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bagian atas pada sumbu Y itu bilangan positif, positif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang di bawah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Selanjutnya koordinat titik. Pada koordinat titik, kita akan kenalan dengan dua istilah. Ada yang pertama namanya apsis. Apsis adalah unsur koordinat titik yang terdapat di sumbu X. Sedangkan yang kedua adalah ordinat, unsur koordinat titik yang terdapat di sumbu Y. Yang ada di sumbu X ini disebut apsis, angka yang ada di sumbu Y itu disebut ordinat. Bentuk umum koordinat titik itu adalah buka kurung biasa X, Y. Silakan dilihat di sana. Yang bagian depan itu adalah X, bagian belakang Y. Jadi kalau misalnya ada angka yang di depan itu adalah apsis, angka yang di belakang adalah ordinat. Selanjutnya kita akan menggambar titik pada koordinat kartesius. Gambarkan titik berikut di koordinat kartesius. Di sini Ibu punya 6 titik, kita akan gambar pada koordinat kartesius di sini. Nah, bagaimana cara menggambarnya, Bu? Kita mulai dari titik A. Titik A 2,3. Tadi Ibu bilang bentuk umum koordinat titik adalah X, Y. Artinya yang depan ini adalah si X, X-nya 2, Y-nya sama dengan 3. Mari kita lihat yang X-nya 2. Di sini X2. X2 ini akan kita pasangkan dengan Y yang 3. 2 ini kita tarik ke atas. Pakai bantuan garis putus-putus. Ini sampai ke 3. Terus dari 3 ini kita hubungkan. Ini merupakan titik A-nya, yaitu 2,3. Lanjut ke yang B. Yang B negatif 2,2. Berarti di sini X-nya sama dengan min 2, Y-nya sama dengan 2. Kita akan memasangkan min 2 dan 2. Min 2 di X, 2 di Y. Berarti ke atas. Min 2 dengan 2 di sini. Ini adalah titik B-nya. Min 2,2. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Titik C. 3, min 1. Berarti kita akan memasangkan X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan min 1. X-nya 3, Y-nya min 1. 3 di sini kita tarik ke bawah. Terus min 1. Ini titik C. 3, min 1. Kita lanjutkan ke titik D. Min 1, min 4. Berarti X-nya sama dengan min 1, Y-nya sama dengan min 4. Kita akan menghubungkan min 1 dengan min 4. Min 1 yang di sini dengan min 4. Min 1 kita tarik garis ke bawah, garis putus-putus. Dipasangkan dengan min 4. Inilah titik D. Min 1, min 4. Kita lanjutkan ke titik selanjutnya,
yang E, 3,0. X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, ini berada pada sumbu X. Artinya, kita hanya buat titik di 3. Ini merupakan titik E, 3,0. Begitu juga yang F. Kalau 0,-2 berarti Y-nya sama dengan min 2. Dan dia terletak di sumbu Y, karena X-nya 0. Min 2. Nah, di sini ini merupakan titik F 0,-2. Itu adalah cara untuk menggambar titik pada koordinat kartesius. Nah, kalau pertanyaan Ibu, berapa jarak titik A ke sumbu X dan ke sumbu Y? Jarak titik A ke sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita lihat titik A. Titik A ini ke sumbu X, berarti ke bawah sini. Berapa jaraknya? Jarak ke sumbu X sama saja dengan koordinat Y, yaitu 3. Sedangkan jarak ke sumbu Y berarti dari sini ke sini. Sama saja dengan koordinat X. Jarak ke sumbu Y-nya sama dengan 2. Nah, artinya yang mau Ibu katakan adalah jarak ke sumbu X itu sama saja dengan ordinat atau nilai Y-nya. Kalau jarak ke sumbu Y itu sama saja dengan absis atau X-nya. Kita lanjutkan ke kuadran pada koordinat kartesius. Sumbu X dan sumbu Y itu berpotongan tegak lurus di satu titik pusat yaitu titik 0,0. Nah, ini akan membagi daerahnya menjadi 4 bagian yang dinamakan sebagai kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Posisinya, daerah sini ini merupakan kuadran 1. Daerah sebelahnya kuadran 2, selanjutnya kuadran 3, dan yang terakhir kuadran 4. Ini urutannya, nak ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jangan kalian balik. Nah, kalau kita lihat, di sebelah sini ini merupakan daerah X yang positif. Di sebelah sini daerah X negatif. Yang di sebelah sini Y positif, yang bagian bawah itu Y negatif. Artinya, bisa kita ambil kesimpulan, kuadran 1 itu ada pada daerah X positif dan Y positif. Artinya, koordinat titik pada kuadran 1 itu yang X-nya positif, Y-nya juga positif. Sedangkan kuadran 2 itu berada pada daerah yang X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 berada pada daerah yang X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Sedangkan kuadran 4 berada di daerah yang X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, silakan dihafalkan kuadratnya. Misalkan, contohnya, berada di kuadran berapakah titik-titik berikut ini? Titik P, min 3, min 4. Berarti X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kalau X negatif, Y negatif, itu berada pada kuadran ke-3. Yang kedua, Q, 2, min 4. X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti dia berada pada kuadran ke-4. Yang R, X-nya positif, Y-nya juga positif. Berarti ini berada pada kuadran ke-1. Yang terakhir, min 5,6. X-nya negatif, Y-nya positif. X-nya negatif, Y-nya positif. Ini berada di kuadran ke-2. Kita lanjutkan ke posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ada 3 posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y itu ada 3. Yang pertama, sejajar dengan sumbu X. Kalau dia sejajar dengan sumbu X, otomatis garis tersebut tegak lurus dengan sumbu Y. Misalkan di sini, titik A, B, Ibu hubungkan dengan sebuah garis, titik P dan Q juga dengan sebuah garis. Perlu diperhatikan bahwa sejajar dengan sumbu X, dia tidak akan pernah memotong sumbu X. Dan kalau dia sejajar dengan sumbu X, otomatis garis tersebut tegak lurus sumbu Y. Posisi yang kedua, sejajar sumbu Y tegak lurus sumbu X.
Kebalikan dari yang pertama, dia sejajar dengan sumbu Y, tapi tegak lurus dengan sumbu X. Posisi yang ketiga, memotong sumbu. Nah, dia memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Nah, ini adalah 3 posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, itulah tadi materi untuk video pembelajaran kali ini. Seperti biasa, Ibu sudah menyediakan latihan soal. Silakan kalian screenshot dan kalian coba kerjakan sendiri. Apabila ada hal yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Ingat ya, jangan malas belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran kita selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat!